Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi. Jadi balik lagi di video bareng Arinis nih. Di video kali ini kita mau bahas salah satu laptop yang serba bisa. Laptop ini bisa dibilang compact, powerful, yang bisa banget untuk mendukung kreativitas teman-teman nih. Dan menariknya nih guys, menurut gue laptop ini bisa dibilang punya segala fitur menarik dan juga harga yang cukup terjangkau. Jadi berdasarkan gimana pendapat gue tentang laptop ini, sebelum itu like videonya dan juga subscribe channelnya ya. Jadi kenalin, ini dia Lenovo IdeaPad Flex 5i. Varian yang lagi pegang ini pastinya dengan prosesor terbaik untuk saat ini ya dari Intel, yaitu menggunakan Intel Core i7 10th Gen. Di video sebelumnya kita tuh udah sedikit bahas beberapa fitur yang ada pada Intel generasi 10, dan kali ini kita bakal bahas lebih detail lagi ya, karena kali ini laptopnya tuh udah support banget untuk memenuhi kebutuhan gue. Jadi yang gue suka itu pada Intel generasi ke-10 ini performanya sudah lebih cerdas guys, karena lengkapi dengan AI atau kecerdasan buatan, sehingga prosesor itu bisa beradaptasi sesuai kebiasaan kita. Contohnya bagi kalian yang mungkin suka editing foto, pernah nggak sih suka ngerasain gregetan pada saat ngelaso sebuah objek tertentu, karena kan kadang suka nggak rapi gitu ya. Nah, dengan bantuan AI-nya ini tuh bakal ngemudahin kita dalam memisahkan antara objek dan bagian backgroundnya, sehingga tentunya bakal memudahkan kita ya, lebih efisien dan lebih produktif. Atau sesimpel pada saat meeting online, nah si AI-nya ini mampu bikin bokeh ataupun blur bagian belakang kita ya, dan juga mengurangi noise. Selain dilengkapi dengan Core i7 10th Gen, laptop ini juga memiliki fitur unggulan yang dibawanya nih, dari mulai privacy shutter webcam. Fitur ini gue suka banget sih, kayak bikin privasi kita makin lebih terjaga lagi. Karena kan ya kita nggak tahu ya pada saat kita meeting online itu kameranya sudah on apa belum. Terus di bagian belakang kita tuh kayak gimana. Jadi dengan adanya fitur ini bisa bikin tambah aman. Selain itu layarnya bisa dibalik 360 derajat dan juga dilengkapi dengan dual speaker Dolby Audio. Jadi yuk langsung aja kita bahas dari mulai desainnya ya. Lenovo IdeaPad Flex 5i, rasanya gue jatuh cinta ya saat kali pertama pegang nih guys. Desain laptop ini simple banget ya, warna yang futuristik, kalem, nggak macem-macem, berwarna abu-abu gelap gitu. Bahan ini mendominasi polikarbonat, dan yang gue suka finishnya itu matte yang nggak sering ninggalin banyak bekas titik jari. Memiliki ketebalan 17,9 mm dan beratnya itu 1,6 kg. Bukan laptop 14 inch ringan memang, tapi ini sudah pas ya bagi gue. Dan pastinya memudahkan kalian bagi yang suka kerja mobile. Pas kita buka laptopnya langsung disuguhkan layar yang cukup baik nih guys. Kalau teman-teman perhatiin, terbilangnya cukup tipis ya bezelnya, kecuali pada bagian bawahnya ya. Lebar layarnya ini 14 inch, resolusinya itu sudah Full HD dan berjenis layar IPS dengan tingkat kecerahan hingga 250 nits. Salah satu yang gue suka juga, layarnya bisa kita atur ya posisi stand ataupun model tablet pun bisa, karena emang handsnya ini mampu berputar hingga 360 derajat. Nah, mode 10-nya ini sih gue ngeliatnya bakal bermanfaat banget. Semisal mau menunjukkan sesuatu pada layar, cukup kita putar aja nih guys layarnya. Selanjutnya untuk bagian layar ini sudah touchscreen ya guys, yang terbilangnya juga cukup responsif. Ini berguna banget bagaimana kita pengen jadiin laptop ini sebagai tablet. Nah, bagi kalian terbiasa bekerja ataupun belajar menggunakan pen, menariknya nih guys, pada kotak pembeliannya sudah lengkapi dengan Lenovo Digital Pen. Ini hal menarik banget sih bagi kalian yang suka bikin sketsa gitu ya, ini pasti senang banget sih karena sudah lengkapi dengan Digital Pen. Secara layar sudah nyaman di mata ya guys, dan ini bisa dibilang cukup oke ya untuk kebutuhan konten kreator, karena akurasi warna terbilangnya sudah baik meski belum sRGB 100%. Tapi yang jelas untuk kebutuhan nonton ataupun entertainment udah enak banget ya guys, karena dilengkapi dengan speaker Dolby Audio yang posisinya itu ada di samping keyboard. Suara terbilangnya makin jelas ya berasanya, dan juga asik nih guys. Jadi yuk coba kita dengerin hasil suara daripada laptop ini. Kalau untuk bagian keyboard sendiri nggak ada masalah ya, terbilangnya asik dipakai untuk kebutuhan ngetik script. Lengkapi dengan 2 kali tingkatan LED backlit yang untuk aksesnya itu dengan cara tekan tombol function dan juga spasi. Kalau biasanya kita temuin sensor sidik jari di bagian touchpad ataupun power, nah pada laptop ini ada di bagian kanan berseberangan dengan logo Lenovo. Lalu gimana nih Kak untuk performanya? Sebenarnya tadi di awal gue udah singgung ya, kalau misalkan laptop ini terbilangnya powerful karena sudah lengkapi dengan prosesor Core i7 dan punya RAM itu 16 GB dengan storage
SSD 1 TB. Di atas kertas spesifikasinya sudah oke banget ya, dengan storage yang lumayan besar. Setelah gue cobain ternyata performanya boleh juga nih. Dipakai untuk multitasking terbilangnya oke, main game casual juga lancar, dipakai untuk editing juga hayo ya, dan juga sesekali main sketsa gitu ya, biar fun juga terbilangnya masih bisa dilahap dengan baik. Dalam penggunaannya gue pakai untuk kebutuhan editing rasanya lancar ya, berkat Intel Iris Plus grafik Nvidia MX 330-nya. Sedangkan untuk renderingnya juga terasanya lebih cepet ya. Ini tebakan gue sih pengaruh juga dari teknologi Intel QuickSync Video yang ada pada Intel generasi ke-10. Dan fitur ini gue suka banget sih, karena ngebantu gue sebagai content creator ya. Jadi bisa bikin videonya tuh makin lebih cepet lagi pengerjaannya ya kan, karena kan kinerjanya itu lebih dipercepat pada saat mengekspor video. Terus kemarin tuh gue coba juga untuk pakai main games kayak game casual hingga game berat pun bisa nih. Gue belum mengukur sih guys berapa FPS-nya, tapi yang jelas dipakai untuk main game terbilangnya masih enak banget nih. Sedangkan untuk konektivitasnya sendiri terbilangnya lengkap nih guys. Di sisi kirinya ada port power, HDMI, USB Type-C dengan power delivery dan juga port jack audio. Sedangkan sisi kanannya ada 2 USB 3.1 dan juga sudah mendukung card reader. Nah, hal simpel yang ngebantu gue banget sih guys, tadi adanya port card reader ya, jadi memudahkan gue pada saat pindahin data dari kamera ya, SD cardnya pindahin colokin ke laptop, tinggal colok aja tanpa menggunakan converter tambahan. Ini gue suka banget sih, kayak lebih gampang, lebih simpel aja gitu kerjanya. Oke guys, jadi mungkin situ aja untuk video kali ini, dan bisa dibilang kayaknya gue jatuh cinta banget ya sama performa daripada Intel i7 10 Gen ini, karena segala sesuatunya tuh gue kayak ngerasa kebantu banget gitu loh guys. Dari mulai performa dipakai untuk editing video, editing foto gitu ya, ataupun sekali main game berat pun bisa dilahap dengan baik dong, dengan performa yang baik ini ya. Dan gue ngeliatnya laptop ini kayaknya bakal berguna banget bagi teman-teman yang emang bekerjanya itu menggunakan pen gitu ya seringnya, karena kan bisa lebih produktif lagi dalam bekerjanya. Dengan harga mulai dari 9,6 jutaan untuk yang i3, dan yang gue bilangnya dengan harga 16 jutaan, harusnya ya udah worth it banget, karena kan kita nyari laptop pastinya untuk jangka waktu panjang ya, yang bakalan bisa bikin menambah produktivitas kita dengan baik. Tapi itu tadi sesuai dengan kebutuhan dan juga budget teman-teman. Yaudah, sekian dari gue, terima kasih menonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channel, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan Satya bilang see you, bye bye.